Selamat pagi Indonesia. Pagi ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa tentang perilaku-perilaku yang mendorong adanya penularan HIV. Full screen, sebentar, ini ada masalah di full screen, maaf ya. Slideshow. Ya. Jadi HIV, virus yang menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai AIDS, itu hanya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kegiatan-kegiatan yang memungkinkan adanya pertukaran cairan tubuh antar individu yang salah satunya sudah mengandung HIV. Nah, perilaku yang memungkinkan pertukaran cairan tubuh itu adalah perilaku-perilaku yang akan kita bahas selama kira-kira 30 menit, dan kita akan mencoba bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia. Jadi saya mencoba melihat secara sepintas bagaimana gambaran global, regional tentang situasi penularan itu sendiri, bagaimana perilaku penularan HIV yang utama, kemudian apakah ada intervensi khusus yang untuk pada perilaku sehingga dapat dihindari risiko penularan HIV, dan bagaimana sebenarnya peran kaum muda dalam perilaku pencegahan penularan HIV. Kita lihat HIV itu sudah mengalami globalisasi, jadi tidak ada negara di dunia sekarang itu yang tidak terkena dampak dari epidemi ini. Dan juga di Indonesia, hampir di semua provinsi sudah melaporkan adanya kasus penularan HIV, barangkali sudah dilaporkan kasus AIDS, atau kegiatan-kegiatan tes HIV yang memungkinkan diketahui beberapa orang atau jumlah penduduk yang sudah terkena HIV. Hanya masalahnya memang bervariasi. Kita lihat saja secara di global, tingkat penularan HIV itu sangat bervariasi. Ada yang tinggi sekali, seperti di Afrika Selatan. Kita lihat seperti di Afrika Selatan, di benua Afrika Selatan itu juga tinggi. Walaupun sama-sama benua Afrika, juga kita lihat variasinya. Di Asia yang relatif lebih rendah, ya, dan di Indonesia pun sebenarnya juga bervariasi dari provinsi dan provinsi itu sendiri. Variasi ini kita lihat juga dipengaruhi oleh karena bagaimana penularan pada usia muda, yaitu penularan pada usia 15 sampai 49 tahun, ini orang dewasa yang kita lihat. Ya, ini Indonesia, petanya bagaimana peningkatannya dari tahun 2002 sampai 2009 itu lambat tapi pasti terjadi peningkatan penularan. Ya, ini menunjukkan bahwa selama ini sebenarnya pencegahan-pencegahan yang dilakukan belum mampu mencegah penularan baru. Ya, kita sudah tahu bagaimana cara penularannya, tapi untuk mengubah perilaku sungguh tidak mudah. Ya, nah, seperti saya jelaskan pada awal, HIV itu hanya pindah dari satu orang ke orang lain pada kegiatan yang memungkinkan pertukaran cairan tubuh orang yang salah satu sudah mengandung HIV. Nah, cairan tubuh yang sering dipertukarkan ialah cairan darah dan cairan kelamin. Kalau cairan darah, pertukaran itu dimungkinkan misalnya melalui transfusi darah, tapi ternyata transfusi darah tidak meningkatkan risiko karena sebagian darah donor sudah di-screening. Yang paling utama yang terjadi di Asia, termasuk di Indonesia, adalah penggunaan jarum suntik bersama pada pengguna narkoba suntik. Pada umumnya pengguna narkoba suntik di Indonesia ini adalah kaum muda, dan mereka share jarumnya, artinya bertukar-tukaran, kadang-kadang disebut sebagai jarum umum, dan salah satu mengandung HIV sehingga memudahkan penularan. Perilaku kedua yang memungkinkan pertukaran cairan tubuh, yaitu cairan kelamin, yaitu perilaku seks.
perilaku seks yang meningkatkan risiko penularan adalah perilaku seks yang dengan banyak pasangan dan berganti-ganti. Ya, jadi intinya di sini punya banyak pasangan dan berganti-ganti. Sehingga kita tidak tahu salah satunya sudah mengandung HIV sehingga meningkatkan risiko penularan pada perilaku seks tadi. Jadi kita menghindari istilah-istilah seks bebas, seks komersial, apapun jenis seksnya. Ya, apakah dilakukan antara laki-laki dan perempuan, ataukah laki-laki dengan laki-laki? Yang penting adalah banyak pasangan dan berganti-ganti. Ini intinya. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya beberapa statistik yang terkait antara kaum muda, ya, dan HIV. Kita lihat bahwa ternyata merah itu grafik tahun 2004 sampai 2009, yang biru itu grafik yang lebih muda antara 1999 sampai 2003. Kita lihat terjadi peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan dari anak yatim yang sekolah, ya, dan juga pengetahuan sebenarnya meningkat, tapi tidak cukup banyak peningkatannya. Pengetahuan pada anak muda usia 15-24, pengetahuan pencegahan pada kaum perempuan muda usia 15-24, ya, lebih rendah dibandingkan kaum pria. Dan penggunaan kondom ketika melakukan seks bersiko, seks dengan banyak pasangan, itu ya cukup masih rendah, ya. Walaupun terjadi peningkatan, tapi peningkatannya tidak cukup mampu mencegah penularan baru. Ini satu statistik yang terkait secara global, ya. Ini juga demikian. Ternyata kaum muda kita terjadi peningkatan perilaku bersiko sebenarnya. Ya, kita lihat. Dan seks sebelum umur 15 tahun, yaitu pada kaum perempuan tahun 2003 lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki, ya. Dan pada tahun 2004 walaupun lebih rendah, tetap kaum muda perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki, ya. Tetapi kalau kita lihat seks dengan banyak pasangan, kita tanyakan pada responden, ya, pada responden yang kita banyak pasangan pada setahun terakhir, kita lihat kaum laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Ini menunjukkan bahwa kaum muda laki-laki lebih cenderung mempunyai banyak pasangan. Walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2003, tahun 2004, 2009 ini terjadi penurunan, tapi penurunannya tidak cukup banyak untuk mampu mencegah penularan HIV. Ya, bagaimana di Indonesia? Nah, dari hasil survei yang dilakukan oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, yaitu survei integrasi perilaku dan biologis pada anak SMA di beberapa kota di Indonesia. Ternyata dari data terakhir bahwa anak muda ini sekitar 7% sudah berhubungan seks. Ya, 4% pernah menggunakan nafsa dan 0,4% yang ternyata menggunakan nafsa dengan suntik. Ya, ini risiko yang bisa terjadi. Di Papua, studi yang juga pada tahun yang sama menunjukkan jauh lebih tinggi. Sekitar 26% pelajar SMU pernah melakukan hubungan seks. Dan pelajar Papua, etnis Papua, itu ternyata lebih bersiko dibandingkan pelajar non-Papua. Maksudnya lebih tinggi perilaku yang melakukan hubungan seks pada usia sekolah menengah atas. Ya, ini menunjukkan bahwa di Indonesia ini perilaku bersiko itu ada, dan kita harus pahami bahwa kita harus berupaya untuk bagaimana menghindari perilaku bersiko ini. Ya, sebenarnya pencegahan apa yang kita bisa lakukan? Ya, yang kita anjurkan pada kaum muda yang melakukan perilaku bersiko. Yang terbaik adalah tidak melakukan perilaku bersiko. Itu yang sangat baik. Ya, tetapi kalau kita melihat fakta yang ada, ternyata ada sebagian kaum muda sudah memulai perilaku bersiko.
Sehingga kita perlu mempromosikan penggunaan kondom pada kelompok ini. Ya, jadi kalau kita melakukan promosi penggunaan kondom bukan berarti menganjurkan mereka melakukan hubungan seks berisiko, tapi mencegah penularan karena mereka sudah berisiko dan berani untuk melakukan kegiatan seks yang sebenarnya bisa dihindari atau ditunda. Ya. Dan kondom ini sudah terbukti mampu mencegah penularan karena tidak memungkinkan terjadi pertukaran cairan kelamin. Ya. Efektif, mitos kondom bocor itu tidak benar, dan bukti di mana-mana mengindikasikan bahwa kondom mampu mencegah penularan HIV pada perilaku seks berisiko. Kedua, kita anjurkan juga pada yang sudah berisiko untuk mencobalah melakukan tes HIV. Karena satu-satunya cara kita mengetahui orang sudah terkena HIV adalah tes darah. Tentu sebelum tes diberikan suatu edukasi, penjelasan dan sebagainya yang kita sebut sebagai konseling. Ya, dengan harapan kalau belum terinfeksi berubah perilakunya untuk tidak melakukan penularan, masih ada kesempatan. Dan yang sudah terkena HIV akan didorong untuk melakukan pengobatan atau pencegahan penularan-penularan yang lain. Ya. Ketiga adalah kalau ada penyakit kelamin yang kita sebut sebagai penyakit menular seksual, itu janganlah mengobati sendiri. Berobatlah pada petugas kesehatan karena sebagian besar penyakit IMS itu bisa diobati. Ya. Dan sebagian besar karena stigma yang terjadi atau malu itu biasanya mengobati sendiri sehingga tidak sembuh 100%. Karena IMS itu akan meningkatkan risiko penularan. Karena IMS memungkinkan terjadi lesi pada alat kelamin baik pria maupun perempuan sehingga HIV lebih mudah memasuki tubuh kita. Ya. Jadi dengan pengobatan IMS sebenarnya mengurangi risiko penularan HIV. Oke. Nah, teknologi yang dianjurkan sudah terbukti adalah penggunaan mikrobisit, yaitu suatu gel yang dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan maupun pada ini. Itu ternyata gel ini mengandung obat, biasanya antiretroviral, ya, itu mampu penularan, tapi harganya masih mahal dan belum tersedia di Indonesia. Di beberapa negara sudah diuji coba dan mampu mencegah penularan. Saya kira di masa mendatang penggunaan mikrobisit akan banyak sebagai alternatif untuk mencegah penularan HIV pada kelompok yang melakukan kegiatan berisiko. Tadi yang terpenting juga darah yang tersedia melalui unit-unit donor darah itu kita lakukan, kita tapis, kita saring, kita tes sehingga darah yang diberikan kepada yang membutuhkan itu benar-benar bebas dari virus, yaitu virus HIV. Ya. Ketiga adalah sekarang kita sudah melihat banyak laporan bahwa bayi terkena HIV, padahal bayi itu tidak melakukan perilaku berisiko. Ya, ini akibat dari tertular oleh ibu yang sudah terkena HIV tapi tidak menyadari, ya kan? Sebagian besar penularan melalui persalinan. Sebenarnya dengan kalau ibu selama kehamilan diketahui sudah mengandung HIV, itu bisa dilakukan pemberian pengobatan dan pengobatan ARV, antiretroviral, dan itu bisa menurunkan risiko penularan sampai titik yang serendah-rendahnya. Ya, jadi kalau ada perilaku berisiko dari ibu atau dari suaminya, itu dianjurkan untuk melakukan tes HIV sehingga kita mampu bisa mencegah penularan pada bayi. Ya, ini yang sudah target bahwa pada tahun 2030 kalau 150 tidak boleh ada bayi yang terkena HIV lagi. Ya. Ada fakta yang banyak orang bertanya-tanya bahwa ternyata sirkumsisi pada kaum pria itu mencegah penularan HIV. Ya, tadinya tidak disadari oleh banyak ahli
ketika melihat data wilayah-wilayah di mana sebagian penduduknya berisiko di Afrika terutama, dan juga ternyata sebagian kaum laki-lakinya disirkumsisi, ternyata kejadian penularannya jauh lebih rendah. Apakah ada hubungannya? Ternyata memang terbukti bahwa kaum pria yang disirkumsisi itu lebih rendah risikonya. Kenapa lebih rendah? Karena kulit yang dibuang pada waktu melakukan sirkumsisi, yaitu kulupnya itu ternyata mudah dimasuki oleh HIV. Ya, kalau dalam biologis itu disebut mengandung sel-sel Langerhans. Karena itu dibuang pada sirkumsisi, sehingga ketika alat kelamin laki-laki terkena kontak dengan cairan kelamin atau cairan lain yang mengandung HIV, itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh yang pria yang sudah disirkumsisi, ya. Dan sudah ada penelitian yang membuktikan secara eksperimental pada kelompok-kelompok yang disirkumsisi, diamati secara sampai 5 tahun lebih, ternyata memang yang disirkumsisi jauh lebih rendah, dan sekarang menjadi alat pilihan untuk melakukan sirkumsisi pada wilayah-wilayah yang sebagian besar prianya belum disirkumsisi, ya. Nah, suatu kegiatan lain adalah sebenarnya kalau kita bilang abstinen dan sebagainya, itu hampir mustahil pada kelompok-kelompok yang berisiko. Kita bisa mengurangi risiko dengan mengurangi jumlah pasangan seks. Yang tadinya setiap punya banyak pasangan seks, itu kurangilah. Kalau bisa hanya satu. Nah, ini yang terbaik. Ya, setiap pada satu pasangan. Nah, ini akan betul-betul mampu mencegah penularan HIV melalui kegiatan seksual, ya. Ini salah satu promosi yang seharusnya dilakukan pada semua kelompok masyarakat, termasuk kaum muda. Bukan hanya kondom saja, tapi banyak kegiatan-kegiatan perilaku yang kita bisa promosikan dan untuk mengurangi risiko penularan HIV. Ya, ini bukti data yang menunjukkan, ya, grafik ini mungkin agak sedikit kurang jelas, tapi bisa di-download. Itu kalau kita lihat warna kuning itu kalau risiko yang paling baik kalau digunakan secara terus-menerus, ya kan? Kalau yang biru itu pada umumnya orang tidak menggunakan secara menerus-menerus. Kita sebut sebagai typical. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Ya. Nah, itu bukti bahwa kuning kita lihat male kondom pada pria itu ternyata yang perkiraan yang terinfeksi setelah 10 tahun penggunaan itu jauh lebih kecil, paling kecil. Dan bukan hanya kondom pria, sekarang sudah tersedia kondom perempuan. Ya, kondom perempuan juga efektifnya sama tingginya pada untuk mencegah penularan. Kenapa? Karena mencegah kontak cairan kelamin. Jadi kondom itu bermanfaat karena mencegah penularan dengan kontak kelamin, ya. Itu jauh lebih rendah misalnya dibandingkan dengan pemberian obat ARV. Sekarang sedang ada isu, setiap orang yang sudah terkena HIV sebaiknya langsung diberikan ARV, ya. Nah, ini ternyata masih belum seefektif kondom, ya. Mikrobisit, ini penelitian yang sebelumnya. Penelitian terakhir menunjukkan hampir mendekati efektivitas kondom, tapi harganya cukup mahal, ya. Sirkumsisi sudah cukup mencegah, kira-kira sekitar 30%, ya, 22%, nggak sampai 30%, tidak mencegah penularan 100%, ya. Jadi tidak ada pencegahan yang bisa menekan sampai 0% penularan atau 100% pencegahan. Ya, ini membuktikan bahwa kita harus tetap berusaha untuk mencegah penularan. Ya, ini menggunakan alat-alat. Ya, dan kita lihat juga vaksin sebenarnya sudah tersedia, sudah ada vaksin, tapi tidak efektif. Ya, yang diberikan vaksin masih terkena HIV. Ya, tinggi 40%. Jadi tidak bisa menjamin karena masih tinggi, jadi tidak dipromosikan. Ya, vaksin itu sendiri mahal dan sekaligus juga belum tentu vaksin itu mudah diterima oleh orang pada umumnya, ya. Ini bukti bahwa data yang ada di Thailand, bukti bahwa kalau kita berhasil mempromosikan kondom pada kelompok yang berisiko, itu angka
penularan HIV langsung ikut menurun. Ya, jadi kondom itu tidak secara biologis saja terbukti di masyarakat pun sudah mampu membuktikan adanya penurunan. Tapi sayangnya kondom di kebanyakan tempat termasuk Indonesia dimitoskan secara keliru. Ya, seolah-olah kondom itu mempromosikan kegiatan seks berisiko. Padahal kondom itu dipromosikan pada kaum yang atau kelompok orang-orang yang berisiko sehingga dia terhindar dari penularan. Ya. Ternyata juga tadi pada beberapa slide sebelumnya dijelaskan bahwa kita bisa mampu mengubah perilaku. Yang tadinya perilaku dengan banyak pasangan itu ternyata dengan promosi yang gencar, dengan usaha edukasi yang terus-menerus, yang targeted atau pada sasaran tertentu yang kita tujukan, tidak masyarakat umum. Jadi pesan yang targeted dan mudah diterima itu mampu mengubah perilaku seks. Ya, misalnya yang tadinya sering melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan di contoh Uganda karena datanya bagus sekali. Ya, itu mampu turun sampai separuhnya. Yang punya ada laki-laki single yang punya pasangan lebih dari 2. Setelah promosi itu ternyata mampu dari 54% turun menjadi 32%. Ya, ini mengindikasikan bahwa kita bisa mengubah perilaku. Ya, asal dilakukan secara terus-menerus dan targeted pada kelompok sasaran yang tepat. Ya, juga pada casual sex juga menurun dan penggunaan kondom juga meningkat. Jadi ada anggapan bahwa perilaku tidak berubah, perilaku sulit berubah. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Banyak pengalaman sudah bisa membuktikan bahwa dengan perubahan perilaku bisa kita ubah, perilaku kita bisa ubah. Dan berubah perilaku berdampak pada penularan HIV. Ya. Ini contoh juga data yang ada di Asia membuktikan bahwa yang 2 negara besar seperti Pakistan dan Indonesia yang di mana sebagian besar laki-lakinya disirkumsisi, prevalensi HIV-nya rendah. Ya, negara-negara yang di mana sebagian besar prianya tidak disirkumsisi, prevalensi HIV-nya lebih tinggi. Ya, jadi dampak pada populasi itu di tingkat sirkumsisi dengan mendorong sirkumsisi itu juga terlihat nyata di Asia, ya, bukan hanya Afrika, ya. Dan yang saya tidak ungkap dalam slide ini adalah pada perilaku penggunaan jarum suntik secara bersama. Ya, ternyata dengan menggunakan jarum suntik sekali pakai itu juga menurunkan risiko. Dan untuk perilaku berisiko yang menggunakan narkoba, selain menggunakan jarum suntik sekali pakai, programnya adalah juga mendorong untuk program penggunaan metadon. Sehingga tidak lagi menggunakan putau atau heroin, tapi diminum. Kalau diminum itu artinya tidak disuntikan dan tidak menimbulkan untuk adiksi terhadap mengurangi adiksi terhadap putau tadi. Ya, ini sudah membuktikan bahwa terjadi penurunan yang cukup dramatis pada kelompok-kelompok berisiko pada penggunaan jarum suntik bersama pada pengguna narkoba. Dan kita sudah ada hasilnya yang luar biasa di Indonesia. Yang belum terlihat adalah pada perilaku berisiko, sehingga lebih banyak kita menjelaskan tentang perilaku berisiko pada kelompok muda ini. Saya kira penjelasannya cukup dan saya akan siap untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Saudara sekalian, kita akan masuk pada babak diskusi.
karena ada banyak site yang terhubung dengan kami mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, saya akan bagi pada setiap termin akan memberi kesempatan kepada 5 universitas, 5 site, dan pada setiap site akan diberi kesempatan kepada satu saja penanya. Dengan demikian, apabila ada lebih dari satu mahasiswa yang ingin bertanya, bisa menitipkan kepada salah satunya. Saya akan sebutkan 5 perguruan tinggi yang akan mendapat kesempatan pertama. Dimohon perguruan tinggi yang saya sebutkan itu, mahasiswa yang akan bertanya sudah siap di depan mikrofon atau sudah memegang mikrofon, sehingga kita tidak kehilangan waktu banyak. 5 perguruan tinggi yang pertama adalah UI Depok, Universitas Cendrawasih, Universitas Andalas, USU, dan Undip. Kelima perguruan tinggi ini bisa salah seorang mahasiswa yang akan bertanya sudah siap di depan mic masing-masing. Apabila ada mahasiswa lain yang akan bertanya bisa menitipkan kepada salah seorang dari mahasiswanya. Baik, saya persilahkan untuk kesempatan pertama mahasiswa dari UI Depok, dari site UI Depok. Silahkan, ada yang mau bertanya? UI Depok, saya akan hitung. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau tanya, Bu. Jadi kan kaum berisiko itu tidak hanya pada remaja, tetapi juga pada tenaga medis. Jadi yang saya mau tanyakan itu, adakah penanggulangan bagi tenaga medis? Karena berdasarkan ini saya melihat pada kasus di Amerika. Jadi mereka itu para perawatnya itu juga terjangkit HIV/AIDS. Apakah di Indonesia juga ada kasus seperti itu dan bagaimana penanggulangannya? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan selanjutnya dari Universitas Cendrawasih. Silahkan Universitas Cendrawasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari FKM Universitas Cendrawasih ingin bertanya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa pencegahan penularan HIV/AIDS itu salah satunya dengan penyelesaian yang untuk donor darah itu, dari donor darah. Terus yang saya tanyakan, kita tahu bahwa pada saat masa jendela, pada saat seorang dalam masa jendela, maka itu tidak bisa dideteksi apakah dia menderita HIV/AIDS, sedangkan dia melakukan donor darah. Bagaimana tanggapan Bapak akan hal itu? Terus yang kedua dari teman saya, dikatakan bahwa hanya diperuntukkan kalangan yang kondom hanya diperuntukkan pada kalangan yang beresiko. Namun kita tahu penyebaran kondom tersebut bebas di masyarakat. Bahkan kondom dibagikan secara gratis. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya saya persilakan dari Universitas Andalas. Andalas, silakan. Dari Andalas, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, ada salah satu artikel menyebutkan bahwa penggunaan sedotan lebih dari satu orang ya secara bergantian itu bisa menyebabkan AIDS menular. Padahal kita tahu kan AIDS tidak menular melalui air liur. Mohon penjelasan dari Bapak tentang ini. Terus ada pertanyaan dari teman saya. Tadi ada dikemukakan tentang metode ARV. Masih belum jelas sebenarnya ARV itu apa gitu. Terima kasih. Baik, saya persilakan selanjutnya dari Universitas Sumatera Utara. Ya, selamat pagi. Kami dari Universitas Sumatera Utara cuma satu soal, dua sih sebetulnya. Apa oral seks tanpa kondom bisa menularkan virus HIV/AIDS juga?
berkaitan dengan yang tadi kan penurunan cairan tubuh gitu. Kemudian sebetulnya HIV itu asalnya dari mana gitu, itu aja. Terima kasih. Baik, saya persilakan yang terakhir untuk kesempatan ini dari Universitas Diponegoro. Silakan Undip. Yang pertama adalah seperti tadi Bapak menyatakan bahwa apabila pada ibu hamil yang sudah terkena HIV, Tak jelas suaranya. itu berapa efektivitasnya dan seperti apa mekanismenya. Yang kedua, prevalensi HIV di Thailand itu menurun dengan kebijakan lompatan mundur di semua keluarga. Apakah di Indonesia juga bisa diterapkan seperti itu? Yang ketiga, ATM menurun di Indonesia, apakah Bapak itu setuju? Karena masih kontroversi sekali di Indonesia. Dan yang keempat, tadi disebutkan ada vaksin yang mengurangi prevalensi HIV. Vaksin apakah yang dimaksud dan kemudian Vaksin. terima kasih. Baik, saya persilakan Pak Pandu untuk menjawab secara singkat pertanyaan yang cukup banyak ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan menarik. Ini menunjukkan perhatian yang atensi terhadap masalah ini. Pertama, saya ulangi lagi bahwa risiko penularan itu terjadi bila terjadi pertukaran cairan tubuh ya antara individu yang salah satunya sudah mengandung HIV. Risiko yang banyak terjadi adalah pada kegiatan seperti seks dan darah tadi, pertukaran darah. Pada petugas kesehatan itu memang berisiko. Tetapi pada petugas kesehatan risikonya jauh lebih rendah karena pada petugas kesehatan sudah diterapkan dan harus sudah diterapkan bahkan kewaspadaan umum yang disebut sebagai universal precautions. Apa yang disebut kewaspadaan umum? Yaitu setiap petugas kesehatan harus menyadari bahwa setiap cairan tubuh dari pasien yang ditangani potensial menularkan. Ya, sehingga kalau kita melihat petugas kesehatan pada waktu operasi menggunakan Google atau kacamata, itu juga salah satu kewaspadaan umum. Ya, walaupun tanpa tes pada pasien, setiap petugas kesehatan harus seperti itu. Ya, sampai sekarang belum pernah dilaporkan petugas kesehatan dalam menjalankan profesinya itu terkena HIV. Ya, walaupun sering kontak dengan cairan tubuh yang kemungkinan besar mengandung HIV. Ya, karena bukan hanya HIV saja yang ada pada cairan tubuh. Virus hepatitis jauh lebih mudah menular dibandingkan HIV. Ya, dan itu memang risikonya jauh lebih tinggi. Ya, nah ini yang saya kira risiko petugas kesehatan lebih kecil karena menerapkan azas tadi, azas kewaspadaan umum yang menganggap setiap cairan tubuh penderita berpotensi untuk menularkan, bukan hanya HIV. Ya. Kedua, bahwa penggunaan sedotan tadi yang bersama itu risikonya rendah sekali, bahkan nihil. Kenapa? Memang HIV pada air liur itu hampir tidak ada atau kecil sekali. Ya, penularan HIV itu sangat tergantung juga jumlah HIV dalam cairan tubuh. Yang paling tinggi sebenarnya dalam cairan tubuh adalah pada cairan otak. Tetapi cairan otak kita tidak pernah berinteraksi yang memungkinkan pertukaran cairan otak. Ya, kedua cairan darah atau plasma tubuh. Ya, kemudian cairan kelamin. Nah, ini yang pada umumnya potensi untuk menularkan. Nah, ini yang jadi jangan takut. Ini termasuk juga oral seks tadi. Ya, kalau selama oral seks hanya terjadi pertukaran tidak ada perlukaan yang kemungkinan keluar darah atau ini adalah risikonya juga rendah. Ya, tapi bukan dianjurkan untuk melakukan oral seks ya. Kalau udah rendah terus dipilih oral seks. Nah, yang lebih penting juga
Malahan sekarang seks oral itu kalau sempat terjadi pengeluaran cairan kelamin itu juga berisiko, ya. Sehingga risiko itu kalau pada oral seks memungkinkan keluar cairan kelamin, kita harapkan juga menggunakan kondom, ya, bahkan menggunakan pelindung lainnya, ya. Ini yang harus dipahami, ya. Dan HIV berasal dari mana? Banyak cerita HIV itu dari mana, ya. Tapi bukti-bukti terakhir mengindikasikan bahwa HIV itu dulu sesungguhnya berasal dari hewan, dari sejenis kera yang namanya siamnis. Ya, sampai sekarang sudah terbukti bahwa ada virus yang sejenis yang disebut sebagai SIV, Siamnis Immunodeficiency Virus, ya. Dan ini kita sebut sebagai zoonosis, jadi suatu penyakit yang pindah dari hewan ke manusia. Kalau bisa pindah dari hewan ke manusia, itu artinya virus itu bermutasi. Dan kalau bermutasi pada manusia sehingga manusia tidak siap untuk mengatasinya, biasanya fatal. Ya, ini terjadi puluhan tahun yang lalu, ya, atau mungkin ratusan tahun yang lalu, kita nggak tahu. Karena penularannya kemudian meluas ke seluruh dunia. Yang zoonosis yang sekarang ditakutkan adalah penularan dari virus yang influenza, yang dari unggas, yang kalau bisa pindah ke manusia dan berinteraksi dengan virus yang menular dari manusia ke manusia, itu juga ditakutkan akan risiko kematiannya tinggi sekali, ya, karena belum tersedia obatnya sampai sekarang, ya. Nah, obat untuk HIV yang sekarang sudah tersedia adalah yang kita sebut sebagai ARV, singkatan dari antiretroviral, ARV. Minggu depan akan dijelaskan secara detail oleh Prof. Zubairi, ya, ARV ini gimana. Tapi yang saya jelaskan secara singkat, ARV ini suatu penemuan yang luar biasa dalam pengobatan HIV. Dalam waktu singkat kita bisa mengembangkan obat yang mampu menekan perkembangbiakan virus, ya. Jadi virus itu kalau berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan masuk ke dalam yang kita sebut sebagai limfosit dan menggunakan sumber daya yang pada limfosit dan berkembang biak, ya, karena dia disebut retrovirus, sehingga dia harus masuk RNA virus, dia harus masuk ke DNA limfosit kita dan kemudian menggunakan dan berkembang biak. Nah, obat tadi melalui banyak mekanisme, termasuk mekanisme enzim yang menekan sehingga virus tidak mampu berkembang biak, tapi tidak mampu mencegah seluruh virus yang sudah ada. Karena sebagian virus itu akan bersembunyi di kelenjar-kelenjar getah bening, ya. Jadi virus itu begitu masuk, dia akan sebagian akan bersembunyi di kelenjar getah bening. Bagaimana kita mengetahui seseorang sudah terinfeksi? Yaitu melalui yang disebut sebagai tes HIV tadi. Pertanyaannya, tes HIV kapan kita bisa ketahui dia sudah terinfeksi? Pada awal infeksi, pada minggu-minggu pertama, ya, seorang yang sudah terkena HIV biasanya ada gejala. Gejalanya itu seperti penyakit flu, demam, sumeng-sumeng gitu, nggak enak badan. Kemudian ada sedikit pembesaran kelenjar getah bening di sekitar leher. Dan biasanya yang berbeda dengan penyakit lain adalah bisa menetap sampai 2 minggu. Penyakit gigi juga hampir sama, mirip. Jadi tidak spesifik untuk HIV, sehingga sebagian besar orang yang sudah terinfeksi tidak menyadari, ini masuk angin atau penyakit flu biasa, ya, sebenarnya sudah terinfeksi. Kalau dites pada masa ini, pada waktu awal infeksi, memang kemungkinan besar negatif. Karena yang dites bukan virusnya, tapi keberadaan respon tubuh manusia yang kita sebut sebagai antibodi, yang mengindikasikan bahwa ada HIV masuk dalam tubuh kita, ya. Nah, tubuh kita, tubuh manusia itu membutuhkan waktu untuk membuat antibodi sehingga mampu dideteksi oleh diagnostik yang disebut sebagai diagnostik untuk mengindikasikan keberadaan antibodi. Dulu window periodnya bisa sampai sebulan lebih,
Ya, jadi masa window period adalah masa di mana seseorang sudah terinfeksi, tetapi kalau dites masih negatif. Sudah ada antibodi, tapi alat diagnostiknya belum mampu cukup untuk mengindikasikan bahwa mungkin sudah terinfeksi. Nah, dengan kemajuan diagnostik sekarang, kita sudah mampu memperkecil masa window period tadi, masa jendela tadi, ya. Dalam waktu 2 minggu, orang sudah bisa terdeteksi apakah infeksi atau tidak. Ya, jadi memang betul bahwa yang paling penting memang adalah mencegah. Kalau sudah terinfeksi ya seumur hidup akan terinfeksi. Ingat, pengobatan tidak mampu mengobati secara tuntas. Pengobatan hanya mencegah kadar virus dalam tubuh rendah sampai tidak terdeteksi tapi bersembunyi sehingga fungsi imunnya tetap bisa pulih. Tentang promosi kondom. Kalau kondom gratis tersedia di mana-mana, ya itu mengindikasikan bahwa memang kondom itu murah didapat dan alat preventif yang sangat bagus sekali. Dan kondom itu sebenarnya mampu mencegah penularan HIV, penularan sebagian besar IMS, infeksi menular seksual, termasuk sifilis, gonore dan sebagainya, dan mampu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, jadi banyak fungsi dari kondom. Ya, kondom itu bisa dipakai untuk keluarga berencana, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, atau mampu mencegah penularan IMS selain HIV. Ya, dan kalau mudah didapat, janganlah dianggap itu mendorong untuk melakukan seks berisiko. Anggaplah itu sebagai meningkatkan akses pada orang-orang atau siapa saja yang kemungkinan melakukan kegiatan berisiko sehingga tidak terkena penyakit atau terhindar dari penularan HIV atau IMS, ya. Nah, ini yang saya sih sangat mendorong agar kondom itu ada tersedia di mana-mana sehingga setiap orang yang bersiko, pada umumnya orang yang bersiko itu tidak bercerita bahwa saya bersiko dan bisa memanfaatkan kondom. Karena sebagian besar orang yang bersiko itu malu membeli kondom. Ya, walaupun ada kondom di apotek atau di beberapa toko, itu sebagian besar malu. Kalau ada ATM kondom, mungkin dia tidak malu untuk mendapatkan kondom untuk melindungi dirinya dan melindungi keluarganya, terpasangannya terutama. Ya, itu yang sebagian besar. Yang dari Undip, saya nggak tahu tentang ibu hamil. Teman dari mahasiswa dari Undip tadi ibu hamil. Mungkin kaitannya adalah ibu hamil itu kalau sudah terkena HIV, potensi menularkan pada bayinya. Ya, sebagian besar penularan itu pada waktu persalinan. Ya. Dengan memberikan ARV pada ibu hamil itu mampu menurunkan jumlah virus di dalam darah cairan ibu hamil sehingga walaupun melahirkan melalui persalinan pervaginam, ya, persalinan normal biasa, itu tadinya risikonya 1/3, itu risikonya bisa 1/100, jadi sangat rendah sekali. Ya, itu membuktikan bahwa dengan pengobatan, pemberian obat anti-retrovirus pada ibu hamil mampu mencegah penularan pada bayinya. Ya, dan bahkan sekarang pemberian ARV bukan hanya pada ibu hamil, tetapi juga diberikan pada waktu menyusui, sehingga ibu yang menyusui bisa maksudnya memberikan ASI secara eksklusif, tapi syaratnya eksklusif, benar-benar hanya ASI, tidak boleh cairan maupun air. Tadinya risiko penularan HIV melalui air susu ibu, karena ibunya meminum ARV, itu risikonya rendah sekali, ya. Tapi bayi mendapat kesempatan emas untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif, ya. Tapi jangan lama diberikan, 3 bulan saja pemberiannya. Bukti-bukti yang ada mengindikasikan bahwa pemberian ARV pada ibu hamil dan kemudian dilanjutkan pada waktu menyusui itu mampu mencegah penularan dari ibu ke bayinya.
Saya kira sebagian besar atau hampir semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita masuk pada termin kedua. Kita masih punya waktu karena tadi kita terlambat 20 menit, jadi kita akan selesai sekitar pukul 9.20. Saya persilakan untuk bersiap-siap Unhas, Unsri Sriwijaya, UKI, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Udayana, dan Universitas Gunadarma. Saya persilakan untuk masing-masing satu orang dari setiap saya tersebut untuk bersiap di hadapan mic-nya masing-masing. Saya undang untuk penanya pertama dari Unhas. Hasanuddin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitrianti dari Universitas Hasanuddin. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu apakah penggunaan jarum tato dan tindik itu bisa menyebabkan penularan HIV? Karena ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa penggunaan jarum tato dan tindik itu bisa menyebabkan terjadinya penularan HIV. Selanjutnya yang kedua, apakah air mata, keringat dan air liur itu bisa diambil sampel untuk tes HIV? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan dari Universitas Sriwijaya. Unsri, silakan. Atas kesempatannya, yang ingin saya tanyakan ada 3. Yang pertama, pencegahan partisipatif yang melibatkan kaum muda itu seperti apa? Terus yang kedua, apakah dapat ditularkan HIV itu melalui bersalaman dengan penderita HIV yang tangannya itu terluka? Terus yang ketiga, untuk pendidikan HIV/AIDS untuk anak muda yang paling tepat itu pada kalangan umur berapa agar dapat mencegah perubahan perilaku pada anak muda? Terima kasih. Baik, saya persilakan selanjutnya UKI, Universitas Kristen Indonesia, silakan. UKI tadi tersambung? Ya, selamat siang. Silakan. Ya, selamat siang. Di sini disebutkan mikrobisit dan sirkumisi. Suaranya putus-putus, Uki. Di sini ada tadi disebutkan di situ ada mikrobisit dan sirkumisi. Apa maksud kedua istilah di atas? Apa maksud kedua istilah di atas? Tolong dijelaskan. Baik. Silakan selanjutnya Universitas Udayana. Silakan Universitas Udayana. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau tanya, tempo hari marak sekali penjualan coklat berhadiah kondom, 1 paket coklat dan kondom. Nah, apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pencegahan HIV/AIDS? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mengenai penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik. Nah, itu mekanismenya seperti apa ya? Kalau pengguna narkoba mungkin karena pemakaiannya tidak jeda lama. Tapi kalau seandainya pada tato kan penggunaannya jedanya agak lama. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Dan yang terakhir, untuk pemanfaatan kondom bekas sebagai bahan produksi berupa mainan anak-anak, apakah ada resiko penularan HIV pada peristiwa tersebut? Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya yang terakhir untuk termen ini dari Universitas Gunadarma. Silakan Gunadarma. Ya, selamat siang. Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan dari beberapa teman-teman di sini. Yang pertama, saya ingin menanyakan bahwa di sini rekan-rekan para aktivis HIV ini menggalakkan untuk menggunakan kondom. Nah, jika satu orang sehari menggunakan 1 kondom, bagaimana solusi sampah atau limbah dari kondom itu? Karena kan kondom itu tidak bisa dipakai berulang-ulang. Jadi solusi dalam penanggulangan sampah atau limbah kondom ini seperti apa? Yang kedua, apakah virus HIV itu bisa berevolusi? Dan yang ketiga,
anak bayi tidak boleh terinfeksi oleh seorang ibu dengan diberikan anti HIV dan ada target dari pemerintah juga. Apakah obat anti HIV ini yang diberikan kepada ibu hamil akan 100% tidak menularkan kepada anak itu atau hanya sekedar menurunkan risiko? Gimana Bu? Jelas? Ya, baik. Jelas pertanyaannya. Baik, saya persilakan Pak Pandu. Saya jadi terpersona dengan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa ini, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba rangkum ya pertanyaan tadi. Dari mikrobisit itulah. Mikrobisit itu adalah gel. Gel itu semacam cairan yang agak kental tapi mengandung antiretrovirus atau pembunuh Mycobacterium. Ya, itu biasanya bisa kayak pelumas lah. Nah, itu bisa dioleskan ke alat kelamin pria maupun alat kelamin perempuan. Ya, dengan demikian kalau ada mikrobisit di daerah situ, kalau ada kuman atau virus itu langsung tidak berdaya atau mati, yaitu seperti salep ya, salep kulit. Tapi ini lebih jernih, maksudnya lebih mudah larut dan tidak berbau. Ini belum ada di Indonesia atau sangat terbatas, tapi di beberapa negara itu sudah diuji coba dan mampu mencegah penularan melalui kegiatan seksual, termasuk penularan infeksi menular seksual seperti sifilis, gonore, klamidia, ya, banyak sekali jumlah virus atau kuman yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual, bukan hanya HIV. Itu ternyata mikrobisit mampu mencegah kalau tidak menggunakan kondom, tapi harganya mahal dan belum tersedia di Indonesia. Kedua yang disebut sirkumsisi itu sunat pada pria, sirkumsisi. Kalau ada sunatan, nah itu namanya sirkumsisi. Jadi sirkumsisi pada pria itu membuang sebagian kulit yang menutupi organ kelamin laki-laki yang kita sebut sebagai kulupnya. Ya, kalau kulup itu dibuang, ya itu tadinya yang itu bisa mudah dimasuki oleh HIV, ternyata sehingga jadi di HIV tidak punya pintu masuk. Ya, jadi HIV masuk dalam tubuh manusia itu antara lain melalui tadi adanya bagian kulit yang terbuka, misalnya lesi, dan sebagian besar itu karena penyakit menular seksual, ya, lesi-lesi tadi. Dan salah satu yang kalau tidak ada lesi, nah pada laki-laki itu sebagian kulit alat kelaminnya itu ada yang mudah sekali dimasuki HIV, yang kita sebut sebagai kulit kulup tadi, karena mengandung sel-sel yang mudah didarati HIV dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita lihat ternyata memang sirkumsisi mampu mencegah penularan sampai tadinya tinggi menjadi 30%. Jadi penularannya tidak 100%, ya. Risiko penularannya tidak 100%. Dan kalau ada promosi seperti ya, tadi sebelum sampai ke sana, saya melihat bahwa sekali lagi bahwa HIV itu hanya bisa pindah dari satu orang ke orang lain kalau ada pertukaran cairan tubuh yang salah satunya sudah mengandung HIV yang cukup banyak. Ya, kalau HIV sedikit, tidak, risikonya rendah sekali. Ya, kayak cairan-cairan yang lain itu rendah sekali. Ya, cairan lain. Nah, kalau penggunaan jarum suntik itu memang karena pada pengguna narkoba kita tahu dia sebelum disuntikan diaspirasi dulu, di semacam ditarik sehingga ada darah yang masuk ke dalam alat suntik dan kemudian dimasukkan lagi ke pembuluh darah orang lain untuk memasukkan zat narkoba sehingga mendapatkan efek yang menyenangkan, efek narkoba yang menyenangkan tersebut.
Nah ini risikonya, jadi kalau ada HIV jauh lebih mudah karena langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Ya. Nah, alat-alat yang lain seperti tato, jarum, yang lain itu sebenarnya risikonya tidak seperti setinggi pada jarum suntik bersama tadi, tapi tetap berisiko. Ya, risikonya adalah bukan hanya HIV, kuman-kuman lain juga bisa pindah. Yang paling penting adalah steril, penggunaan alat-alat yang steril, termasuk tato. Kalau membuat tato itu ya menggunakan jarum suntik steril, atau membuat semacam tindik pada bagian tubuh kita, baik telinga maupun bagian tubuh yang lain, itu juga sebaiknya menggunakan alat tindik yang steril. Karena HIV itu sangat mudah mati dia. Dia hanya bisa hidup, bisa berkembang biak kalau dia bisa masuk ke dalam sel manusia. Ya, dan kalau dibiarkan begitu saja kena sinar matahari akan tidak bertahan lama, ya, dia akan mati. Nah ini yang perlu dipahami, ya. Dan apakah untuk mendiagnosis HIV yang dengan memeriksa antibody, bukan virus ya. Sekali lagi, memeriksa, membuktikan apakah terinfeksi, bukan mengidentifikasi virus secara langsung, tapi tidak langsung, yaitu antibodinya. Nah, pada cairan-cairan air mata yang lain memang ada antibodi, tapi tidak cukup banyak. Karena berapa banyak air mata yang kita harus kumpulkan untuk bisa memeriksa tes HIV. Orang harus menangis atau bagaimana. Tetapi air liur bisa. Ya, jadi ada tes diagnostik yang menggunakan air liur, karena air liur juga bisa dikumpulkan untuk diagnostik, ya. Tapi yang paling umum sekarang adalah darah dan air liur. Sekali lagi, ini bukan memeriksa virus secara langsung, ya. Kalau salaman dengan orang yang luka, ya orang luka itu barangkali tangannya juga nggak mau disalaman karena sakit, ya. Dan kalau itu risikonya rendah, ya, karena tubuh kita kalau sama-sama luka, nah itu sama-sama darah itu. Ya, kalau ada ritual di mana kita membuat luka dan kemudian yang lawan teman kita juga membuat luka untuk menjadi saudara, sehingga luka dengan luka dipertemukan, nah itu risikonya tinggi. Ya, karena luka bertemu dengan luka. Ya, kalau sekali lagi kalau salah satunya sudah mengandung HIV. Kalau tidak ada HIV-nya ya tidak pindah. Ya, artinya tapi siapa tahu. Ya, ini problemnya adalah siapa tahu, ya. Nah, tentang promosi kondom tadi, ya, saya kait kondom ini menarik. Jadi mau promosi kondom baik pakai coklat maupun membagikan kondom gratis, itu tidak bisa mencegah penularan kalau nggak dipakai, ya. Jadi promosinya itu adalah mendorong orang yang bersiko untuk memakainya ketika berhubungan seks, penetrasi, ya, sehingga cairan kelaminnya tidak pindah ke pasangan seksnya, maupun juga alat kelaminnya tidak kena cairan kelamin dari pasangan seksnya, ya. Jadi alat kelaminnya itu kalau diselimuti atau disarungi kondom, maka hampir sebagian besar tidak akan terkena cairan kelamin perempuan, ya, sehingga risikonya rendah sekali, ya, hampir mendekati 100%, kira-kira ya 95%. Itu alat pencegahan yang sampai sekarang secara teknologi diketemukan, ya, yang ada, tersedia dan murah. Vaksinasi kalau nanti ada tidak akan mampu melindungi seperti kondom, ya. Vaksinasi penyakit-penyakit lain seperti polio, DPT itu juga tidak mampu melindungi 100% untuk pencegah penularan, tapi diberikan karena mampu menurunkan risiko penularan karena membentuk antibodi tadi, ya. Ya, ini yang perlu dipahami. Jangan menunggu ada alat pencegahan sampai memberikan proteksi 100%, tidak ada. Tapi kalau sudah kita menggunakan alat yang sangat tinggi proteksinya, itu sudah cukup mampu untuk melindungi sebagian besar penularan.
ya. Dan tentang kondom bekas. Kondom bekas itu dulu ada beberapa tahun yang lalu, kalau di Google cari kondom bekas itu banyak wawancara dengan saya. Itu sebenarnya kondom bekas itu bukan kondom bekas pakai. Itu kondom yang hasil dari pabrik kondom yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, ya, yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak terjual, sudah expired, itu dikumpulkan kembali. Karena tidak ada pemulung kondom. Ya, kondom itu pada umumnya tidak dibuang sembarangan pada umumnya, dan juga relatif kecil. Kalau Indonesia masih kecil jumlahnya yang menggunakan kondom. Ini limbah kondom itu sebenarnya relatif tidak menimbulkan masalah karena limbah-limbah lainnya jauh lebih bermasalah dan jauh lebih besar. Ya, ini hanya lateks juga tipis, kecil dan mudah yang sebenarnya juga tidak menimbulkan masalah limbah tadi. Ya, jadi jangan diartikan dulu waktu impor kondom bekas itu adalah kondom bekas pakai. Ya, itu kondom yang tidak dipakai tapi kondom yang expired. Jadi ada masa berlakunya expired. Jadi yang menggunakan kalau mau membeli kondom lihat expirednya. Karena kalau itu latex sudah expired tidak mampu melindungi seperti yang kalau tidak expired. Kedua, kondom yang tidak bisa didistribusikan karena setelah dites tidak memenuhi syarat. Ya, apakah bocor, apakah ini. Nah, ini yang kemudian diekspor ke beberapa negara karena lebih murah dan untuk dibuat yang lainnya. Dan ini tidak, kalau ada kuman lainnya bukan HIV sebenarnya, itu tidak menimbulkan risiko karena akan dipanaskan lagi. Ya, jadi dipanaskan, dibentuk, apakah bentuk mainan dan sebagainya, itu tidak meningkatkan risiko. Ya. Tentang tadi HIV berevolusi, ya. HIV itu adalah makhluk yang selalu berubah bentuk. Ya, dari satu generasi, jadi HIV kalau dia bisa berkembang biak, anaknya dari HIV yang tadi berkembang biak selalu berbeda dengan HIV yang sebelumnya. Ya, karena apa? Karena dia virus yang bukan virus DNA, virus RNA, kalau belajar biologi, itu waktu menyalin materi kopi DNA-nya, pada umumnya terjadi salah kopi. Nah, kalau ada salah kopi sehingga virusnya itu selalu bermutasi. Jadi evolusi pada HIV itu terjadi dalam satu generasi. Ya, itu yang menyebabkan tubuh manusia tidak mampu membentuk antibodi untuk menyingkirkan semua HIV. Karena begitu dibentuk HIV untuk yang ada sekarang beredar, itu kemudian anaknya sudah berbeda bentuk dan antibodi tidak mampu mencegahnya dan baru dibentuk antibodi untuk mengenali anaknya dan sebagainya. Pada akhirnya tubuh kita akan kewalahan dalam menghadapi HIV yang beredar dalam tubuh kita. Karena itu orang yang sudah terkena HIV sebaiknya dan bukan sebaiknya seharusnya menghentikan perilaku berisiko. Karena dia bisa saja terkena HIV yang lain sehingga banyak sekali HIV yang dalam bentuk tubuh dalam mutasi-mutasi tadi yang membuat tubuh kita tidak mampu untuk mencegahnya, untuk membuat HIV itu tidak berdaya, ya, sehingga akhirnya sebagian menjadi AIDS dan sebagainya. Ya, jadi yang paling penting adalah menghindari pelaku berisiko, walaupun sudah terinfeksi. Ya, nah ada yang belum? ARV ibu hamil. Jadi ARV ibu hamil itu menekan risiko yang serendah-rendahnya. Ya, jadi hampir sebagian besar kalau kita bisa mengenali ibu hamil pada tahap yang dini, bukan pada waktu ibu hamil itu datang pada waktu persalinan dan kemudian mendapat antiretrovirus tadi, obat virus khusus untuk ibu hamil, itu bisa mencegah perluasan. Karena apa? Karena antivirus yang sekarang ada ini
kalau diminum secara teratur, itu kalau kita periksa virus dalam darah yang kita sebut sebagai virus viral load, ya minggu depan akan lebih jelas, itu bisa 0. Artinya alat laboratorium tidak mampu mendeteksi keberadaan virus. Jadi dalam cairan tubuh orang yang sudah terkena HIV tidak ada virus, sehingga tidak menularkan. Ya, nah ini yang harus dipahami dalam masa mendatang, karena kita harapkan orang yang sudah terkena HIV itu bisa dites secara lebih dini dan kemudian bisa minum obat yang nanti lagi segera dikembangkan, sehingga dengan minum obat ini virusnya rendah sekali, sehingga dia tidak menularkan pada lainnya. Ini sudah ada bukti-bukti hasil penelitian-penelitian yang eksperimen yang pada pasangan-pasangan yang di mana salah satu terinfeksi HIV. Ya, kalau yang sudah terinfeksi minum obat ternyata pasangannya tidak terinfeksi. Ya, walaupun dia melakukan hubungan seks secara teratur tanpa menggunakan kondom. Ya, ini bukti bahwa ARV itu mampu mencegah penularan karena menekan jumlah virus dalam tubuh sampai titik terendah, bahkan sampai titik 0. Tapi bukan berarti HIV tidak ada dalam tubuh, tapi bersembunyi di kelenjar getah bening yang sampai sekarang kita tidak bisa membunuhnya, tapi tidak beredar di cairan tubuh. Nah ini yang penting, ya, pengetahuan seperti itu. Oke, saya kira sebagian besar sudah dijawab. Dan bagaimana peran generasi muda? Ya kan? Jadi karena generasi muda, saya kira memahami bagaimana HIV itu bisa menular dan perilaku apa yang menularkan, berisiko untuk menularkan. Dan bagaimana kita bisa mendorong teman-teman anak muda untuk menghindari perilaku-perilaku yang berisiko. Dengan demikian, bukti-bukti yang ada yang selama ini mengindikasikan sebagian besar kaum muda tidak tahu secara detail tentang bagaimana penularan HIV, tidak tahu secara detail bagaimana menghindari penularan HIV, itu sehingga mereka terinfeksi HIV, itu bisa kita cegah, kita bisa turunkan di masa mendatang. Ya, jadi kita bisa menyelamatkan sebagian besar penularan karena kita mendidik dan mengedukasi kaum muda supaya tahu, kemudian supaya bersikap, berperilaku agar menghindari penularan HIV. Nah, dengan demikian maka partisipasi kaum muda sungguh besar, dan ini yang kita harapkan. Karena dari angka statistik yang ada, sebagian besar penularan yang terjadi adalah pada kaum muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Saudara-saudara sekalian, sayang sekali waktu juga yang membatasi diskusi yang sungguh sangat menarik ini. Bagi mereka yang belum sempat pertanyaannya diajukan pada sesi ini, bisa upload pertanyaannya melalui alamat yang pada akhir sesi ini akan diumumkan. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut melalui jaringan internet yang sudah dipersiapkan untuk itu. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Pandu yang sudah menyampaikan materi ini dan sudah menjawab banyak sekali pertanyaan. Juga terima kasih pada saudara sekalian yang ternyata luar biasa memberikan perhatian pada sesi ini dan mengajukan pertanyaan yang juga bagus-bagus ya Pak Pandu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala sesuatu yang masih belum jelas silahkan disampaikan melalui internet. Mudah-mudahan kami bisa memuaskan Anda sekalian dengan menjawab pertanyaan tersebut. Kita akhiri sesi pada pagi hari ini, sesi pertama. Mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Pandu. Kita akan segera masuk pada sesi yang berikutnya. Kita break sekitar 2 menit untuk persiapan. Terima kasih kepada semuanya.